Halo, selamat pagi. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Sekarang kita sudah di part 4 di podcast Duta Literasi. Siapa nih yang masih stay tune di podcast Duta Literasi di part 3 kemarin, dan untuk kita menunggu ya sampai ke part 4 ini. Mungkin kita langsung saja nih. Di sini kita ada teman-teman yang sangat keren yang aktif nih. Halo dong. Hai. Jadi mereka ini adalah dari Duta Literasi dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Tepuk tangan dong. Mungkin kakak-kakaknya bisa perkenalan dulu nih. Siapa? Saya Jafar. Saya Azalia. Saya Tasbih. Dan saya Andro. Halo semuanya, saya Ana. Jadi, halo. Nah, di sini kita ada Duta Literasi dari bulan Juni mana? Saya. Bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, September, dan Oktober. Oke, siapa nih jadi the next di Duta Literasi di bulan November? Mungkin kalian pasti mau kan? Karena nih kalian akan stay tune ya. Di sini kita akan ngelanjutin dari podcast Duta Literasi ini. Oke, langsung saja kita. Untuk pertanyaan pertama mungkin gimana nih kalian bisa jadi Duta Literasi ini, dan gimana sih rasanya kalian udah jadi kayak Duta Literasi? Apakah senang atau emang merasa bangga atau gimana nih? Siapa nih yang mau jawab kira-kira? Mungkin saya terlebih dahulu. Oke, bisa deh. Sebenarnya saya itu sebelum mempunyai prestasi, dan saya ingin mempunyai salah satu prestasi yang bisa membanggakan diri saya. Dan sedangkan itu di bulan Juni itu adalah bulan kelahiran saya, dan saya ingin menghadiahkan kepada diri saya sendiri untuk saya mempunyai prestasi. Oh, Berarti udah ada targetnya gitu ya di Iya. bulan Juni. Si hadiah untuk Self reward gitu ya. bisa. Ya mungkin pada dasarnya sih mungkin mau tanya nih ke kalian. Kalian menjadi Duta Literasi apakah dapat gift kita atau dapat reward dari sekolah? Dapat dong. Dapat. Pasti. Kira-kira apa sih kita? Anda bisa sebutkan ya? Ada sesuatu, kalian nggak boleh tahu, nanti mereka ini harus oke. penasaran dulu. Pokoknya Ada kita clue-nya. apa ya? Ini tuh yang dikasih tuh Manis. resmi gitu istilahnya. Ada yang manis, ada yang resmi gitu. Apa tuh kira-kira manis tapi resmi? Pastinya kalian mau tahu dong gimana nih, makanya langsung saja ikutan di Duta Literasi, datang ke Perpus SMK gitu. Jadi MM 2001. Nah, mungkin selanjutnya mungkin Karido mau tanya nih ya. Oh iya, Karido belum memperkenalkan diri. Pernah kan, nama saya Muhammad Firdaus, saya dari 12 pasien 1. Di sini saya akan jadi host sampai beberapa menit kemudian. Nah, mungkin pertanyaan pertama, buku-buku apa aja sih yang dibaca kalian tuh yang membuat kalian jadi Duta Literasi dan rajin ke Perpus nih? Mungkin kalian pasti kayak ada sesuatu yang menarik yang kalian ingin, kayak rasanya tuh ingin jadi pengen ke Perpus terus, pastinya kalian ada satu buku kan, atau ada beberapa buku yang kalian tuh ingin membaca buku di Perpus ini. Apa nih kira-kira? Mungkin dari Kak Andro dulu, Saya gimana dulu. Kak Andro? Biasanya saya kalau ke perpus tuh milihnya buku motivasi dan novel, tapi sering novel. Nah di sini saya akan review novel Rindu ini. Novel Rindu ini yang karya Terelia terbit tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan haji yang dilakukan selama 9 bulan yang dimulai dari Makassar. Dan saat itu menjadi secara kelam Makassar pertama kali di dermagai sebuah kapal yang bernama kapal Holland. Nah buku ini berisi berbagai macam kerinduan hati hingga capai ke tanah suci. Karena judulnya pun Rindu ya? Iya, rindu. Tapi apakah emang Kak Andro ini baca novel tentang rindu atau beberapa jenis Terelia? Karena kan katanya Terelia itu banyak novel yang bagus-bagus tuh. Ya dari kelas 8 sih saya udah sempat baca Lumpuh sama Si Putih, tapi nggak dari Bumi dulu. Oh, Iya. banyak seri ternyata ya? Iya banyak. Apakah emang kakak ada yang tertarik juga baca novel gitu? Ada apa? Sebenarnya saya juga di SMP itu waktu kelas 9 itu ada tugas untuk membuat cerpen dari salah satu novel, dan saya itu membuat cerpen dari novel Perahu Kertas. Oh, Perahu Kertas. Oh jadi Perahu Kertas tuh ada novelnya, bukan lagunya doang. Ada novel kan? Tapi dia nyambung nggak sih sama lagunya? Nyambung kan? Kamu tau nggak lagunya? Enggak. Tau nggak sih, kalian tau nggak sih Tahu, lagu tahu, apa? tahu. Perahu Kertas. Kan Iya, jadi tuh. iya. Oh jadi itu ada novelnya juga ya? Ada kok di sini? Oh ada. Iya ada. Oh Baca. Ada film juga bukan katanya? film memang ada? Oh film ada ya?
Emang ya? Aku Ada ada sih? filmnya juga. Ada tau? Yang saya tahu sih cuma lagunya doang. Tapi emang sih sebenarnya kalau baca buku tuh, baca novel tuh lebih ke buat hiburan gak sih? Iya, Karena betul, kan buat dia hiburan. kan alur ceritanya ada gitu. Saya juga suka baca novel, tapi kalau saya itu lebih suka ke novel-novel yang biasanya dia di remake dari misalnya dari webtoon kah atau dari Wattpad gitu. Saya suka yang dari situ karena saya udah tahu alur ceritanya duluan gitu kan. Dan biasanya juga novel bisa diangkat jadi film ya. Pak? Iya, Ya, banyak iya, novel yang banyak. kayak Dikta Hukum, kalian tau gak sih? Belum pernah dengar. Dia tuh awal mulanya dari cerita di Twitter, tau gak sih? Oh. Jadi dia iseng bikin cerita di Twitter, terus ternyata rame, dijadiin novel dan sekarang udah jadi seriesnya. Berarti jatuhnya kayak AU gitu. Iya, AO emang AO. Simpelnya kayak Dylan lah ya. Iya, kayak Iya, Dylan iya, juga iya, lah. betul. Dia Tapi paling terkenal, nggak ada kalau yang Dylan tahu kan dong tentang kisah Dylan. nyata kan ya Dylan ya. Iya, iya. Iya. Oke, mungkin oleh Kak Jafar sendiri, Kak Jafar suka baca buku apa? Kalau saya sendiri suka baca motivasi, buku motivasi. Itu buku motivasi yang bisa memotivasi saya kepada diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya di halaman ke-10 dari buku Satu-Satu Intisari. Yang ke-10 itu adalah salah satu visi saya, itu adalah kebaikan sebagai akar keberhasilan. Anda adalah penyebab bagi keberhasilan Anda sendiri. Tuhan telah merancang sistem kehidupan ini agar Anda pasti berhasil. Asal Anda bersedia untuk menjadi pribadi yang baik, maka yakinlah jika yang Anda pikirkan baik, yang Anda katakan baik, dan yang Anda lakukan baik, Anda tidak mungkin salah. Oh, tentang lo udah mulai untuk motivasinya sangat keren. Terus apakah emang ada nggak sih yang kayak membuat salah satu motivasi di salah satu semua buku yang oh ini nih motivasi yang membuat saya kayak sadar dia atau enggak, terus saya terapin Ada. di kehidupan. Salah satunya buku ketiga saya yang udah saya baca di perpus ini, yaitu Leader for Banyak Life. bukunya ternyata. Iya, itu adalah Leader for Life. Yaitu tentang kepemimpinan. Saya membaca buku itu karena saya menjadi PIC atau pemimpin dari salah satu divisi TEFA, yaitu Teaching Factory. Dan saya punya tugas menjadi pemimpin, dan saya membaca buku itu untuk lebih memahami apa itu tentang kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan itu mempunyai 6 yang harus bisa, syarat yang harus kita bisa, yaitu choice, vision, karakter, learning, action, dan pemahaman. Oh, oke. Dan itu bisa diterapin di kehidupan, beneran bisa diterapin ya? Iya. Buat diri sendiri juga nggak sih kan itu, karena kan kita mimpin tuh bukan mimpin orang lain doang kan, tapi Iya, kita betul, juga betul, harus betul. mimpin diri kita. Betul dong. Apalagi kayak sekarang kita sedang ada di SMK, pastinya kan kayak kurikulum merdeka nih. Iya, betul. Jadi kayak kita harus sering bekerja sama, berkomunikasi ya. Iya. Oke. Lanjut aja nih, kita paling saya ingin tahu nih, yang paling saya kayak wah ini kayak menarik nih orang ini nih kayak ini. Kayaknya nih saya ingin tahu dengan Kak Tasbih nih, kayak sedia mulai kayak baca buku apa sih Kak Tasbih ini? Di sini saya baca buku serial anime One Piece Oh, yang berjudul namanya pantesan. Bibi no Boken. Ya, Ini yang jadi film juga kan? Iya. Bagus banget sih Alvin. Dan juga ini katanya orang-orang banyak bilang kalau nonton anime One Piece tuh kalau dari episode 1 katanya jelek. Padahal sebenarnya kalau kita bersabar gitu, kalau nonton episode terus kan pasti ada yang seru-serunya. Karena anime One Piece juga banyak kayak yang bisa diambil pesan-pesannya. Contohnya dari ini judul komik One Piece yang saya baca namanya Bibi no Boken, kalau bahasa Indonesia Pertualangan Vivi. Oh. Buku ini terbit di Jepang pada tahun 2000 April kan? Bulan April tahun 2002. 2002. Dari sini buku yang saya ambil pesannya tentang kebersamaan. Tentang kebersamaan tuh kalau bisa diambil di kehidupan sehari-hari kayak seperti kayak mengerjakan kerja kelompok bersama teman-teman, presentasi, ini bisa diambil nih. Untuk Kak Tasbih sendiri apakah hanya menonton One Piece. membaca komiknya atau menonton anime juga? Oh, saya menonton anime juga. Oh, Ya, katanya anime juga banyak episodenya ya? Iya, sekarang episode anime One Piece sudah 1075. Itu Kak Tasbih sudah sampai episode berapa itu? 1072. Itu saya lagi nabung. Oh, nabung maksudnya biar nggak nunggu-nunggu gitu. Iya, karena kan Banyak. nungguin karena kan lama. Ini aja. Kakak nonton juga ya dia. Kak Jafar juga nonton, soalnya pas sebelum masuk podcast dia
dia cerita juga kan, dia nanya-nanya baca apa, terus ternyata dia juga nonton gitu, terus nanya-nanya juga. Lebih seru animenya atau yang live actionnya sih? Kan ada kan yang live actionnya Iya, yang ada baru live kan? actionnya. Ya kalau live actionnya itu masih sedikit ya, masih sedikit. Mungkin kita lebih nunggu banyak lagi episodenya baru kita nonton, baru kita bisa menyimpulkan. Dia masih ongoing juga. Live action juga ada beberapa scene yang dipotong gitu, jadi nggak spesifik lah ya. iya nggak Oh, spesifik mungkin dari karena dia animenya. kan manusia real gitu ya. Iya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa dijamah. Jadi banyak yang kurang suka juga live actionnya karena nggak terlalu ya sama gitu, nggak terlalu sama animenya. Tapi emang untuk baca komik sendiri, apakah One Piece doang atau ada beberapa buku lain, jenis komik lain gitu? Yang sering dibaca judul komik lain? Kayaknya pertama saya ke perpustakaan saya baca tentang jurusan ya, terus kenapa saya cerita juga kenapa saya bisa literasi. Boleh. Jadi pas awal saya masuk ke Mitra Industri kan pas ada duta literasi bulan berapa gitu, saya kan karena ada perpustakaan, terus saya penasaran kan, saya pergi ke perpustakaan gitu. Nah, saya lihat buku jurusan saya, terus pas saya lihat ada teman saya dia minjem komik gitu, saya nanya ada komik One Piece gak di situ? Terus kata teman saya ada, terus saya langsung penasaran kan, langsung datang, iya langsung datang, langsung saya cari komik One Piece ada, saya itu baca One Piece volume 24 masalah. Ya, saya baca sampai habis. Ada juga saya nggak baca One Piece juga, saya baca Detektif Conan, terus Yu-Gi-Oh banyak. Jadi banyak juga ya di berbagai jenis komik di perpustakaan ini ya. Untuk yang terakhir, Kak Azela sendiri sering baca buku apa ini? Kalau saya sendiri, saya baca buku Komunikasi Cerdas, Panduan Komunikasi di Dunia Kerja karya Desmond Ginting. Karena kan kita kan SMK ya kayak, pasti nanti akan terjun ke dunia kerja. Apalagi kan kelas 11 ada yang namanya PKL ya kan. Jadi perlu, kalau misalnya komunikasinya itu tidak lancar dengan rekan kerja nanti yang akan ada di sana, akan mempersulit keadaan kita di sana juga. Jadi saya inisiatif sendiri untuk membaca ini biar saya mungkin ada dasar-dasarnya gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Semoga nih teman-teman kalian nih yang apalagi kalian yang masih kelas 10 dan bisa jadi literasi mengalahkan kelas 11 dan 12 ya. Wah, keren banget nih. Kalau misalnya untuk ini hari ini kita tuh tahu nggak sih, hari ini teman-teman ada orang yang bisa menjadi host di sini. Jadi sekarang sudah menjadi literasi karena katanya dia ingin juga menjadi literasi tidak menjadi host. Jadi ada yang namanya Kana nih, gimana nih Kana nih? Oke, iya jadi benar kata Karido. Kalau saya juga mau jadi di podcastin juga, nggak mau jadi host doang. Tapi sebenarnya alasannya bukan itu doang ya. Kenapa saya mau jadi duta literasi? Karena duta literasi ini kan program baru kan ya. Saya kayaknya saya baru udah kelas 12 ya. Kalian udah masuk berarti saya udah kelas 12, itu program baru. Terus di situ saya merasa belum lulus, pokoknya saya harus nih jadi duta literasi juga gitu kan. Seenggaknya nyobain lah sekali, karena saya dari kelas 11 12 tuh nggak pernah yang dipanggil saya sebagai duta ini belum pernah. Jadi saya sebelum lulus gitu kan, saya mau jadi duta literasi. Tapi emang saya suka baca buku juga di rumah, saya banyak beli buku. Dulu saya kalau kecil sukanya beli buku komik. Komik sama. Dulu saya kalau kecil itu kalau setiap bulan atau enggak setiap ujian, setiap ulangan sama orang tua saya dikasih hadiah. Nih, kita pergi ke toko buku, terserah mau beli buku apa. Dulu saya sekalinya beli buku tuh, kalau kalian tahu di Gramedia dulu ada buku komik. Kalian kayaknya belum sekolah deh, itu saya SD soalnya ada buku komik. Banyak tuh dia seri-serisnya sama mungkin kayak One Piece juga, tapi ini tentang cerita-cerita random sih, bukan yang One Piece kayak gitu. Yaitu misalnya ada yang dia tuh komik tapi sekalian ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya mereka pakai bahasa Inggris, nanti dikasih kalau bahasa Inggrisnya tuh ini itu. Jadi saya sekalian belajar. Nah itu saya sekali beli langsung 6 buku, 6 komik. Tapi sama si penulisnya itu juga, cuman ceritanya beda-beda. Ya mungkin ada yang cerita romansnya, ada cerita tentang sekolah gitu. Tapi rata-rata yang sama kayak bahasa Inggris juga. Dulu awal saya awal mulai suka buku tuh dari situ. Karena kan itu kesannya hadiah dari orang tua gitu kan. Terus lama-kelamaan SMP, SMK lebih sukanya buku novel. Udah ganti nih dari komik ke novel, terus ke motivasi. Karena kan makin kita gede kan makin kayak kok hidup gini ya, kayaknya ada yang kurang deh gitu kan. Iya kan, jadi kayak motivasi.
Nah di situ saya sempet juga beli buku sama orang tua saya. Ini kebetulan saya punya di rumah dan ini juga ada di perpus. Oh, Sebuah pas banget seni ya. untuk bersikap bodoh amat. Kalau kalian tahu dulu ini sempat viral bukunya kan, kayak untuk bersikap bodoh amat. Di buku ini tuh diajarin gimana caranya buat kita fokus sama diri sendiri, nggak perlu lihat pencapaian orang lain, lihat kelebihan orang lain gitu kan, tapi sama diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomongin jelek tentang kita, di situ diajarin gimana caranya kita bodoh amat. Oh. Tapi pasti kan namanya kita diomongin jelek sama orang pasti ada rasa sakit hati kan, Iya. gini sih. Nah di sini diajarin caranya, gimana caranya. Tapi kalau kalian yang suka baca buku ini, tahu buku ini, terus kalian pengen coba baca, kalau kalian ceroboh nih istilahnya, nggak dipahamin, itu bakal jadi ambigu. Karena saya dulu pernah dimarahin sama orang tua saya, karena bodoh amat yang saya lakuin itu benar-benar bodoh amat. Jadi Nggak peduli, cuek di skala iya, ya, nggak peduli Pak. sama apapun. Saya di sekolah, di rumah diem doang nih, pulang sekolah nggak ngapa-ngapain. Karena saya bodoh amat lah, mau rumah berantakan dulu saya gitu kan. Karena baca buku ini dimarahin. Kamu ngapain sih, udah gak usah beli buku-buku kayak gitu kalau jadi bodoh amat sama hidup, katanya gitu. Terus saya kayak, lah iya juga, saya salah, masa iya orang bikin buku buat sesat gitu kan. Iya. Dan akhirnya Ternyata saya baca lagi, ternyata maksudnya bodoh amat tuh yaitu untuk hal-hal yang nggak penting di hidup kita gitu. Jadi belajar di situ. Jadi ya baca buku tuh dipahamin lah istilahnya. Kan ada kan kalian kalau buku pelajaran jangan dihafal tapi dipahamin. Iya, Nah itu betul. maksudnya. Gitu. oke, berarti sangat apa worth it lah ya. Jadi baca buku kan kita nggak bisa kayak sekali dua kali dibaca, jadi Iya. harus pahamin terlebih itu lanjut lagi ya. Nah teman-teman, sekarang kita nih udah di penghujung podcast nih. Teman-teman siapa nih yang mau jadi the next duta literasi di bulan November? Kita tunggu. Jadi nih jangan lupa di duta literasi juga ada apa rewardnya juga Iya. nggak main-main loh. Dan jangan lupa datang juga ke perpus. Di duta literasi juga pasti harus datang ke perpus juga dong Iya. teman-teman Iya, yang betul. di SMK gitu. Jadi MM 2100. Dan sekarang pun kita juga ada perpus digital ya. Iya. Betul, buat yang males untuk ke perpus. Ah, Alternatif ya. Iya, alternatif. betul. Ataupun di rumah ingin baca buku, Iya. bisa banget. bisa banget nih. Oh, sekarang ada digital. Iya udah, nanti linknya ditaruh ya hari Ya, ini. kita Ada boleh, di boleh, deskripsi. boleh. ada di Boleh, deskripsi, boleh. ada di deskripsi. Nah teman-teman, mungkin saya dari Karido pamit undur diri. Jangan lupa daftar di SMK Mitra. Jadi berapa? 2024, 2025. Karena kalau nggak daftar mitra, nggak bisa jadi duta literasi. Nah, pas banget dong. Di Mitra Indonesia juga kita ada jurusan baru loh. Iya benar. Jurusan baru itu apa tuh? Kak Azelia bisa jelasin nggak? Kak Azelia? Teknik kimia industri. Oh, teknik kimia. Ada tidak di SMK lain teknik kimia? Makanya coming to the my school. Iya, Bro, saya boleh nanya nggak itu? Apa tuh? Teknik kimia maksudnya apa itu? Teknik kimia itu nanti Oh enggak Karido, jangan di spill dulu karena kebetulan Oh, iya. saya kemarin habis podcast tentang jurusan-jurusan. Nanti Oh. mungkin bakal kita bahas. Jadi jangan di spill di Stay sini tune, dulu. stay tune di podcast Mitra Biar Industri. mereka rame nonton podcastnya. Kita harus tunggu partnya ya. Iya Sabar, betul. sabar. Iya. Makanya jangan lupa ya stay tune di YouTube SMK Mitra Industri. Jangan lupa subscribe dan tombol channelnya. Mungkin itu aja dari kita. Selamat pagi dan selamat tinggal. Dadah. Bye.